Oh, Ya, salam, selamat malam. oi, luar biasa. Apa kabar ini, Pak? Kabar baik, luar biasa Ah, ya. haleluya ini. Kalau ada punya lebih itu peci boleh bagi saya satu ya. Ya, mantap itu, luar biasa. Itu Ini jenggot juga eh, semakin memperindah suasana itu. eh, eh, Iya, ya. iya, iya. Ya, Mantap sekali sebelum saya ya. berbicara lebih jauh, ini peci hanya murah aja, Ah, hanya 20 oh ribu. begitu. 20 ribu Oh, kemarin saya beli. Jadi ah, mudah gitu. dan gampang. Kalau baju, pakaian banyak dijual di mana-mana. Di Begitu pasar-pasar, ya. di mall, di Hmm. toko. Sangat banyak ada di mana-mana. Ya, Ya, ya. salam, saudara kekasih dimanapun Eh, Anda berada ya, saat ya, hari ya. ini. Terima kasih ya, Pak Ya, Lidin, sudah amin, hadir amin, pada amin. malam hari ini. Dan ada hal-hal yang menarik teman-teman yang akan dibagikan oleh Pastor Aliudin. Amin. Bagaimana beliau mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam pelayanannya yang menyapu bersih sejagat, khususnya di tanah air ya, dari Sabang Hmm. sampai Merauke, dari apa, dari barat sampai ke timur, timur sampai ke barat. Ya, beliau adalah orang yang sangat luar biasa, dipanggil dan dibangkitkan Tuhan untuk dengan gairah yang begitu luar biasa memberitakan Injil keselamatan. Ya, kita akan dengarkan mujizat-mujizat yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam pelayanan beliau. Oke, Pak Alidin, waktu dan tempat Ya, saya serahkan kepada Anda. Silakan, Pak. ya, terima kasih ya, saudara kekasih saat hari ini dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara saya ini. Ya, saya menyapa Anda. Cukup lama saya tidak bicara di media YouTube ya. Hampir 3 bulan saya tidak bicara di media YouTube. Karena uh, di 3 bulan yang lalu ya kurang lebih hampir 3 bulan yang lalu saya hadir di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dari kota Balikpapan belasan jam saya tempuh dan memasuki Kutai Barat dan lanjut saya menyeberangi Sungai Hulu Mahakam. Di sana di beberapa tempat saya di pedalaman masuk ke dalam uh, Kutai Barat, tentunya tidak ada sinyal. Saya mencari-cari sinyal, kadang dapat dua, begitu digunakan sudah hilang sinyal itu. Ya, terbatasnya dengan sinyal. Lalu dari situ saya lanjut sampai ke Pulau Jawa, muncullah sinyal, dan saya lanjut lagi ke eh, Papua. Di Papua sinyal kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Itu kendala kenapa saya tidak muncul di YouTube. Sudah cukup lama. Biasanya saya munculkan uh, YouTube saya munculkan kesaksian-kesaksian begitu banyak pelayanan-pelayanan yang saya lakukan di beberapa tempat bulan-bulan yang lalu, ya kurang lebih 2 bulan yang lalu, ya saya di Jayapura, Sentani, Timika, terbang lagi ke Timika, lalu kembali lagi ke Sentani, lalu lanjut ke Manokwari, ya Manokwari, ya. Lalu saya lanjutkan ke Jakarta. Di Jakarta, di Manokwari sebelumnya saya merasa tidak enak mendengar saya pikir saya kena COVID, ya. Ternyata saya coba swab antigen, ternyata tidak apa-apa dan saya terbang sampai di Jakarta. Di Jakarta muncullah penyakit yang saya alami. Ya, saya kena malaria. Malaria mungkin malaria yang cukup ya ganas juga karena saya di Papua. Jadi benih malaria itu masuk dalam tubuh saya. Saya sudah 3 kali alami malaria. Dulu tahun 94, 95 kurang lebih. Saya kena malaria di Pulau Bintan, di Pulau Pulau Kelong dan pulau kecil lagi air Klubi. Dari Pulau Bintan lagi menyeberang 2 pulau lagi. Saya hidup di suku
suku Melayu, ya, orang-orang Melayu. Saya hadir di sana. Di sana saya mengalami malaria. Saya kena malaria. Lalu beberapa tahun yang lalu saya mengalami malaria juga di eh, Merauke di wilayah Papua. Tidak enak sekali kena malaria. Badan sakit, ya. Badan sore-sore merasa dingin, gelisah, kepala sakit, mata rasanya ingin seperti mau keluar, mata mau keluar. Makan tidak mau. Jangankan makan, minum aja. Minum tidak mau minum. Nah, tidak ada semangat untuk minum, apalagi makan. Menggigil, ya, saya alami itu, ya. Bulan kemarin ini saya alami malaria itu, ya, saya alami menggigil. Tapi puji Tuhan, ya, mujizat Tuhan terus Tuhan kerjakan, terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dalam pelayanan-pelayanan saya dapat lalui, ya. Saya yang sangat sederhana, sangat terbatas, tapi Tuhan baik. Itulah betul. Ya, banyak dikatakan orang-orang gereja mengatakan Allah Immanuel, yang artinya Allah yang menyertai. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan terus menyertai setiap pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Terkadang-kadang tidak masuk akal. Saya jalan dengan apa adanya. Bagaimana di sana saya tidak mengerti, makannya apa, bagaimana tidurnya, bagaimana, terkadang-kadang saya tidak mengerti. Ya, kalau saya pikir-pikir, misalnya ongkosnya berapa ke sana, wah, capek saya berpikir itu. Pasti nanti tidak sampai. Saya hanya jalan dengan iman saya. Firman Tuhan katakan pergi, saya hanya pergi, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil itu ke segala bangsa. Dikatakan pergi ke segala bangsa, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu yang saya lakukan. Saya hanya pergi dengan sederhananya saya. Terkadang tidur sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Mungkin Bapak Ibu bisa tidur di kasur yang baik, ya, tapi saya alami kadang-kadang di lantai, kadang-kadang di tanah, di tanah. Di tanah saya alami, ya, makan ubi, keladi, pisang setiap hari. Ubi, keladi, pisang, sagu. Orang Papua bilang papeda, ya. Saya alami. Ya, kadang masuk di suku pedalaman, suku-suku lain kayak di Sulawesi saya masuk makan apa adanya. Ya, saya menikmatinya karena saya berpikir kenapa orang-orang di tempat saya datangi mereka bisa bertahan hidup. Kadang-kadang airnya kotor, air terbatas, kadang-kadang betul-betul sangat-sangat terbatas air. Tetapi mereka sehat, mereka kuat. Nah, jadi saya harus bisa menyesuaikan diri. Saya tidak bisa bawa diri saya, ego saya, aku ini, saya tidak bisa terus bawa kemana-mana. Saya harus bisa menetralkan diri saya. Saya harus bisa menyesuaikan diri saya di medan yang sulit, ya, pengalaman yang sulit, ya, keadaan yang buruk, situasi yang tidak cocok dengan pikiran saya, dengan hati perasaan saya, dengan maunya saya, tapi tetap saya jalani dengan setia, ya. Tuhan baik, ya, Tuhan menyertai, Allah Immanuel. Tuhan Allah itu, Yesus mengatakan, uh, pergi, ya, pergi aja. Ya, ini saya lakukan. Dia menyertai. Betul Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Saudara, Anda dimanapun berada, setiap saya pergi kemana, dimanapun, Tuhan menyertai saya dan Tuhan mencukupkan saya, ya, hidup saya. Ya, saya bisa menyesuaikan diri, ya, dengan situasi sikon, keadaan yang tidak dalam pikiran dan hati perasaan saya. Kadang-kadang tidak cocok, tetapi saya menikmatinya. Saya bertemu dengan orang-orang yang sangat sederhana, yang enjoy, yang penuh sukacita. Kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang mengalami tekanan, ya, mereka di dalam kemiskinan mereka, ketidakberdayaan mereka, tapi saya masuk di dalam hidup mereka. Saya mau bersama dengan mereka, mau makan bersama dengan mereka, bercanda dengan mereka. Akhirnya saya bisa masuk bersama-sama dengan mereka. Dan ini yang saya jalani sampai saat hari ini. Dan Tuhan terus menuntun saya, membimbing saya kemanapun, dimanapun, sampai-sampai teman-teman rekan-rekan saya sampai bingung karena sebentar-sebentar saya bulan kemudian
ada di Pulau Jawa, ada di pulau-pulau lain, ada di Papua, bahkan bisa ada di Papua Nugini, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di banyak tempat, apalagi di Indonesia ini. Saya sudah sharingkan banyak di YouTube-YouTube yang lain. Saya penginjil yang sangat sederhana, saya kuasai Indonesia, pelosok, desa, kampung. Ya, saya coba jalani dengan apa adanya saya ya. Makanya selalu saya tekankan dengan teman-teman saya, apa yang kamu ketahui tentang Tuhan, apa yang kamu alami tentang Tuhan, itu aja nyatakan. Jangan terlalu muluk-muluk memikirkan itu, ya jalani aja karena kehidupan iman Kristen kita, iman percaya kita, kita jalani penuh sukacita dimanapun. Saya kadang-kadang dengan orang-orang yang saya kenal, kadang-kadang ya mereka berbeda iman dengan saya, tetapi saya bisa interaksi dengan mereka. Contohnya di Jakarta, saya bisa bertemu dengan orang-orang tertentu yang baru-baru saya kenal, dengan sapa, senyum, akhirnya jadi teman, jadi sahabat, jadi mesra, jadi kekeluargaan. Itu yang saya lakukan. Ya luar biasa. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Kenapa saya katakan mujizat demi mujizat? Ya Tuhan tuntun saya terus, Tuhan bimbing saya terus dari berbagai macam gereja, berbagai denominasi, berbagai pulau, berbagai tempat yang tidak dalam pikiran saya. Tuhan terus membawa saya ke mana-mana. Nah, itu kan tidak mudah untuk kita pergi ke suatu tempat. Kita butuh dana, ya, tetapi Tuhan Allah Immanuel itu yang mencukupkan. Ya. Makanya benar firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Ya, saya mencari apa kehendak Tuhan, ya, dengan apa adanya saya. Ya, saya tidak muluk-muluk, wah bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup saya. Saya hanya jalani, saya tenang, saya coba dengan hidup saya bersama dengan Tuhan, dan saya jalan. Betul Tuhan kasih, Tuhan kembangkan. Nah, banyak pelayanan-pelayanan yang saya lakukan dengan saya menjaga sikap hati saya, ya, menjaga diri saya, ya. Biasanya saya selalu berjalan dengan istri saya kemanapun, dimanapun, kami melangkah, kami berjalan, ya. Ya kami jalani dengan Tuhan. Terus mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Ya Tuhan cukupkan tiket saya, ongkos saya, hidup saya, makan saya, kebutuhan saya, keluarga saya. Ya terbukti saya pernah menyaksikan di beberapa YouTube. Ya saya katakan sekali lagi, bagi Anda yang menyaksikan ini, ada banyak kadang-kadang orang tidak percaya, apalagi orang-orang seberang. Tidak mungkin, katanya saya didanai oleh gereja. Saya pernah dengar dari tim investigasi Muslim, saya mendengar Pak Aliudin ini didanai oleh gereja Bethel. Sungguh saya rumah tangga, tata cara gereja Bethel aja saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Sekali lagi saya jalani sendiri dengan cara sendiri, dengan dana saya sendiri. Saya terbatas ya, saya buat sendiri, saya melangkah sendiri dengan istri saya. Dulu banyak tahun lalu saya beli pakaian di Tanah Abang, saya balik di Mangga Dua, pakaian-pakaian Tanah Abang, grosir-grosir. Nah, saya jual, dan keuntungan itulah yang membawa perjalanan saya untuk melangkah satu tempat ke tempat-tempat yang lain. Terkadang saya tidak pungkiri dari gereja-gereja, saya melayani di beberapa gereja, ya gereja memberkati saya, memberi love gift saya. Inilah yang saya jalani, ya, pelayanan-pelayanan yang saya jalani. Satu daerah menolak saya pindah ke tempat yang lain, ya, ke tempat yang berbeda. Contohnya saat ini kan saya tidak tidak terlalu produktif di Aceh karena saya terbatas untuk di Aceh, dan saya juga terbatas banyak di Jakarta. Saya melangkah ke pelosok lain, tempat yang lain. Ya, situasi COVID ya membatasi orang-orang bergerak, tapi saya tetap bergerak. Makanya saya katakan dengan teman-teman saya, khususnya penginjil yang menginjil di Pulau Jawa dan di Jakarta, mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
Saya katakan dengan teman-teman saya, kalau di Jakarta kan COVID, ya, COVID begitu hebat. Kenapa Anda di tempat yang COVID? Pergilah ke tempat yang sedikit COVID. Kalau bisa ke tempat yang tidak ada COVID-nya. Dan itu yang saya lakukan sampai saat hari ini. Saya berjalan di mana ada COVID, saya cari tempat yang tidak ada COVID. Ya, yang sedikit COVID ya. Karena di Indonesia pada umumnya semua terjangkit, hampir seluruh Indonesia terjangkit COVID. Ya, saya cari tempat yang sedikit terjangkit COVID. Kalau bisa, yang tidak ada COVID. Ini yang saya lakukan. Ada orang juga masih menjalani di tempat COVID pun dia jalanin. Ya silahkan, tidak apa-apa. Ya karena saya penginjil, tidak menjema, tidak memimpin suatu gereja dan jemaah di satu tempat, jadi saya bisa melangkah. Saya katakan dengan teman-teman saya, mari kita jangan jadi situasi COVID ini menutup perjalanan pelayanan kita. Ya, saya tetap berjalan. Ya, saya ada di mana-mana. Padahal ini situasi COVID. Nah, saya ada di Papua, saya ada di Sulawesi, di kampung, di pelosok, di desa. Nah, saya ada di Sumatera, di mana-mana sampai Siantar, Samosir, sampai Bor sana, sampai kemana-mana di Sumatera, perbatasan Aceh. Ya, karena saya saat ini sangat rentan untuk memasuki Aceh di situasi saat hari sekarang ini. Ya, saya hindari wilayah-wilayah yang menolak saya. Ya, tempat-tempat yang menolak saya tetap saya jalani. Tidak henti-hentinya, tidak stop-stop saya berjalan. Ya, betul Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan terus kerjakan. Akhirnya terkuncilah. Sudah hampir 2 bulan ini saya di Jakarta karena tidak bisa terbang, tidak bisa kemana-mana, dan saya di Jakarta karena hampir 1 bulan saya mengalami sakit malaria tropika anak. Saya alami ini ya. Akhirnya saya hubungi dokter di Papua dan dokter di Papua memberi resep kepada saya dan saya tebus ya dan saya minum 2-3 hari langsung aman badan saya, tenang diri saya dan tapi tidak bisa kemana-mana ya karena Jakarta membatasi setiap masyarakat orang-orang untuk berpergian Jakarta, Jawa, Bali dan kemanapun mulai terlock ya. Uh, Apalagi airport hanya memberikan kepada orang-orang yang berpergian ada mungkin acara khusus dari kantor atau pekerjaannya itu yang dapat diizinkan untuk dapat terbang ke beberapa tempat di seluruh Indonesia. Kalau saya katakan dari mana, dari organisasi mana, dan pekerjaan saya bagaimana, tentunya menyulitkan buat saya. Di situasi sakit saya malaria itu dan memang tidak bisa kemana-mana, akhirnya terkunci hampir 2 bulan ini saya di kota Jakarta. Hari ini saya ada di kota Jakarta ya dengan tidak melakukan apa-apa, tidak banyak melakukan apa-apa, tetapi luar biasa. Tuhan tetap menjaga biji matanya, umat pilihannya, umat kesayangannya. Saya bisa tidur dengan baik, ya, saya dapat tempat yang baik, ya, tentunya tidak mudah juga untuk bisa tidur dengan baik seperti sekarang ini. Saya harus membayarnya. Setiap hari saya harus membayarnya. Untuk makan saya harus membayarnya. Untuk segala aktivitas saya harus membayarnya. Ya, kenapa? Saya kasih tahu lagi sekali lagi kepada Anda, saudara kekasih, karena saya tidak ada rumah. Makanya saya tidak punya rumah. Makanya berbahagialah Anda yang punya rumah. Atau berbahagialah Anda yang dikasih numpang rumah. Sampai saat hari ini belum ada orang yang mengizinkan saya tinggal di rumahnya untuk berbulan-bulan. Jadi berbahagialah Anda jikalau Anda dikasih numpang rumah 3 bulan. Apalagi 5 bulan. Apalagi 1 tahun. Dan seterusnya. Berbahagialah Anda yang dikasih numpang rumah. Sampai saat hari ini belum ada orang yang mengizinkan saya untuk menumpang di rumahnya berbulan-bulan ya. Sampai saat hari ini ya puji Tuhan, Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang terus menolong saya secara pribadi, istri saya dan anak-anak saya. Kami dapat hidup dengan baik, ya, kami dapat bisa makan tidur dengan baik. Ini menunjukkan
Allah itu Allah yang sangat luar biasa. Ya, tidak membiarkan biji matanya, umat kesayangannya jatuh tergeletak ya, jatuh tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Tuhan izinkan saya dapat berbicara hari ini. Saya terus bersuka cita walaupun saya baru sembuh dari sakit. Saya terus bersuka cita hari ini. Tuhan menjaga saya, Tuhan melindungi saya. Dan yang luar biasa, saya sudah saksikan banyak di beberapa YouTube. Dari kecil anak saya, kami menderita, sangat-sangat menderita. Jadi ocehan orang-orang yang tidak senang dengan saya, yang mencemooh saya, apalagi ada yang mengatakan saya bukan orang Aceh. Saya ini asli orang Aceh. Walaupun logat saya sudah terkontaminasi, tetapi saya asli orang Aceh dan saya sangat tahu bahasa Aceh. Walaupun bahasa Aceh saya sudah terkontaminasi ya dengan logat-logat ya mungkin Medan, Timor, Malaysia karena berulang-ulang saya masuk ke Malaysia. Jadi ada di banyak tempat ini yang membuat logat saya jadi agak berbeda. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya itu urusan Anda. Ya, tapi saya sudah bicara di YouTube yang lain, saya sudah perkenalkan, saya sudah jelaskan siapa dan dari mana diri saya. Dan saya puji Tuhan, mujizat Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Ya, saya dapat walaupun sangat sederhana, saya dapat mensekolahkan anak saya dengan baik, mereka dapat selesaikan kuliah mereka dengan baik, dan mereka sarjana dengan baik. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rumahnya, tidak ada tempatnya, tetapi Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami secara pribadi. Saya terbang sana, saya terbang ke sini, saya ada di mana-mana. Itu aja tidak masuk akal saya sebenarnya. Apalagi bagi rekan-rekan teman-teman yang lain dan siapapun Anda yang menyaksikan video ini, kesaksian saya, inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Karena saya mengalami Tuhan, ya, saya mengecap Tuhan, saya merasakan Tuhan. Dulu saya tidak tahu Tuhan, ya. Saat saya melakukan kesalahan atau berpikir yang salah, ada niat hati saya salah, sudah saya tidak damai. Ini menunjukkan ada Tuhan, ya. Tuhan sendiri yang memberi pengertian, Tuhan yang menegur hati, pikiran, dan perasaan saya untuk saya berusaha untuk melakukan yang benar, tidak melakukan salah, tidak berpikir salah, tidak punya hati pikiran salah. Ya, saya coba melakukan walaupun tertateh-tateh daging ini. Makanya Galatia mengatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Daging ini lemah, flesh ya, sangat lemah, sangat low ya, sangat lemah sekali. Tapi roh selalu menurut, roh selalu kuat, roh selalu diteguhkan. Ya, Roh Kuduslah yang mengajar saya, yang menuntun saya, yang membimbing saya kemanapun, dimanapun dalam perjalanan pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Tidak hentinya, tidak berhenti-henti, dan Tuhan terus kerjakan. Mujizat terus Tuhan kerjakan. Nah, ini juga mujizat yang sangat terindah, yang sangat saya tidak lupakan. Saya mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamat, penyelamat dalam hidup saya. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari yang letih, mari yang lesu, dan mari yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Aku akan memberi kelegaan. Saat saya punya masalah, saat saya punya beban, saya langsung connect dengan Tuhan dan saya merasa damai itu. Saya merasa sukacita itu. Luar biasa, roh Tuhan terus mengajar, roh Tuhan terus menuntun, roh Tuhan terus memimpin saya secara pribadi, terkhusus di dalam pelayanan-pelayanan saya. Ya, sekali lagi, saat saya berpikir salah, saat saya punya hati salah, inilah yang memporak-porandakan pelayanan-pelayanan dalam hidup saya. Ya, saya tidak terlalu mencintai diri saya. Ya, saya tidak peduli dengan diri saya. Saya sibuk dengan Tuhan. Tuhan peduli dengan saya. Tuhan memperhatikan saya dan Tuhanlah yang
betul-betul sibuk dengan saya. Nah, jadi percayalah siapapun Anda, bagi teman-teman, rekan-rekan, penginjil, hamba Tuhan, ya carilah terus kerajaan Allah. Lakukan yang benar, lakukan kehendak Tuhan. Makanya tidak salah itu kalimat itu. Maka yang lain-lain akan ditambah-tambahkan. Saya sampai sekarang terheran-heran bagaimana cara Tuhan terus bekerja di dalam pelayanan-pelayanan yang sedang saya lakukan ini. Dia terus menuntun, dia terus memimpin sampai saat hari ini. Ya, saya mendorong kepada teman-teman, rekan-rekan, lakukanlah kebenaran itu, jalanilah kebenaran itu, ya. Jangan terlalu kita berharap kepada banyak orang, ya, berharap terus, berharaplah kepada Tuhan, ya. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang mengcover hidup kita, pelayanan kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Sekali lagi, segala aspek dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang mengambil alih. Ya, sekali lagi, mujizat demi mujizat Tuhan benar-benar kerjakan di dalam hidup saya secara pribadi sampai saat hari ini. Jadi kalau ada ya komentar-komentar miring, apapun komentar Anda itu saya tidak peduli. Makanya saya tidak terlalu pedulikan dengan komentar-komentar yang negatif. Saya tidak jawab. Ya, ada saudara-saudara saya juga komentar-komentar masuk dengan yang negatif. Ya, saya, tidak ada waktu saya untuk uh, membela diri saya. Saya tidak perlu terlalu membela-bela cara Tuhan karena saya sangat percaya Tuhan saya. Uh, saya tidak bela-bela Tuhan saya. Tuhan sanggup membela dengan caranya sendiri. Ya, Tuhan terus membela saya secara pribadi sampai saat hari ini. Saya mengalami sukacita, saya mengalami damai, saya mengerti hidup saya sampai saat hari ini. Inilah Tuhan yang memberi pengertian kepada saya. Ya, terima kasih saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Ini sekali lagi sharing dari saya, Aliudin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Bagaimana Pak Aliudin ini salah satu teladan buat dunia penginjilan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena beliau melangkah dengan semangat yang luar biasa. Bahkan tempat tujuan dari pelayanan beliau itu ke segala penjuru. Jadi tidak pilih-pilih, kalau di tempat di kota baru beliau mau. Kalau di desa-desa yang susah air, susah tempat tidur, beliau tidak mau ke sana. Beliau ini adalah salah satu teladan yang kita perlu belajar, ya. Kita perlu melihat semangat beliau, bagaimana Tuhan menggerakkan hatinya. Dan itu adalah mujizat juga. Itu adalah mujizat. Karena kalau bukan mujizat Tuhan, tidak mungkin orang mau pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mujizat yang luar biasa yang menyertai Bapak Aliudin. Dan tadi beliau juga sudah sampaikan bagaimana di tengah-tengah COVID, perekonomian yang sementara memudar, ya, atau melemah. Tapi beliau tetap dipelihara Tuhan. Tetap Amin. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tetap Tuhan memberikan kesempatan dan kemampuan untuk beliau bekerja. Makanya saya heran kalau ada rekan-rekan yang hamba Tuhan yang mengeluh dan merasa sepertinya kayaknya hidupnya tidak diberkati. Kayaknya hidupnya susah. Atau sepertinya kayaknya tidak ada mujizat. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita semua, ya. Berarti sedang melayani Tuhan yang salah. Karena banyak yang mentuhankan yang lain, bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya, ada orang mentuhankan uang, ada orang mentuhankan batu, ada orang mentuhankan keris, ada orang mentuhankan keluarganya, anaknya dia tuhankan. Pokoknya yang dia dengar apa kata anaknya. Dia tidak mau dengar apa kata Tuhan, pokoknya apa anaknya minta itu yang dia turuti. Nah, ini berarti kan dia mentuhankan anaknya. Jadi teman-teman luar biasa,
teman-teman boleh dukung ya pelayanannya Pak Aliudin ini, karena beliau orang seperti Pak Aliudin ini adalah salah satu pemberita Injil yang ada di garis depan, ya, ke pelosok-pelosok, sampai ke pedalaman, sampai ke ujung-ujung, sampai yang kita mungkin juga tidak pernah dengar namanya, beliau masuk ke sana. Jadi luar biasa, ya. Oke, Pak Aliudin, bisa pakai bahasa Aceh dulu sedikit, Pak. Sapa dulu teman-teman di Aceh sana, Pak. Nah, biar mereka juga paling tidak dengar Injil lah sedikit lah, Pak. Bagi dulu buat mereka supaya ini sebelum kita masuk ke Amin. diskusi. Silakan. Amin. Ya. Assalamualaikum. Keluarga lun, ngan lun, dipat jinau na, nyau lun Aliudin, ngan bahasa Aceh ka hanapah li, tapi lun orang Aceh. Jadi ka terkontaminasi dialek logat, tapi lun menteng juga bahasa Aceh. Jinau letat awak Aceh yang ka berubah ka percaya dengan Isa Al-Masih ya, dengan Yesusnya tamang menjadi Kristen. Nah, jadi Isa Al-Masih ya pruno kan yang ken. Nah, jadi pakiban tanya jid jalan yang yang luruhnya. Nah, Isa azza siratum mustaqim. Al-Quran dipegah lagi nyan. Isa Al-Masih jalan yang luruhnya. Jadi nyan yang lung percaya jinau letat awak tanya keluarga-keluarga yang mungkin bengetat dengan lun, lun berubah jinau. Akai lu, pikiran lun, hati lun, karena berubah hana pah dengan keluarga, jadi keluarga-keluarga jinau bengeh. Tapi nyau lun pegah ke awak draw nuh, bagi keluarga-keluarga lung yang di Aceh atau di Pat pun jinau, ilung ka berubah jinau karena ilung ka percaya. Sebetulnya jika trip tat lung percaya, tapi hana belak-belakan lagi jinau, hanya lah YouTube nyau yang terang-terangan jit lung pedeh akibat iman lun jinau. Lung berubah, hati lung berubah, lung penuh sukacita karena Allah roh Allah rahlullah sukma Allah lun dapat rasa. Jadi bagi keluarga-keluarga lun yang mungkin kecewa ya karena hana sama tanya. Tapi lun yakinkan ilung berubah cara lun fikir, hati lun, perasaan lun, nya Allah lewat tuntunan roh Allah, sukma Allah. Isa Al-Masih ya, dalam Al-Quran dipegang Imam Mahdi ya, untuk jaklom kenau di dunianya ya, dipilih sau-sau yang percaya, yang beriman, hana binasa, memperoleh hudip yang betul sesuai dengan tuntunan roh Allah. Nyau long imani, jadi long kalen nenek kemun ya, yang mengesat kelun. Jadi long laki maah nyau lah iman lun, nyau pilihan lun. Jadi awak draw nyau pilihan lun, lung berubah. Lung dapat yakinkan lung berubah. Hilai lung hudip hana betul. Jino lung betul, lung berubah, lung nak kasih dalam hudip di dalam hati lunya. Lunyan lihat lung merumpuk dengan awak-awak Aceh, hanjut lung pegah dari kelah yang sangat ubud tu, kelah-kelah yang hebat-hebat. Ilung ka merumpuk dengan urung-urung percaya sama dengan lun jinau. Bagi lun nyaulah iman lun. Jadi pemasalah ke awak draw tu, lu hana mengganggu awak draw. Di Aceh mentang hana lum pegah siapa tentang iman lum, jika minya awak-awak Aceh hana tertarik lu hana pegah lagi kan. Tapi minya tertarik, minya orang-orang Aceh apa yang dipegah hana itu apa ya lah ilung putu ilung pun rumah ilung pun dunyok.
lung prunau. Nyan lah yang lung lakukan tapi lung anak pugat sapui. Trip tat lung di Aceh tapi hana pah lung pegahaba, lung pegahaba, lung sangat mendang. Tapi hati lung ka percaya, hati lung ka berubah. Letat ilung ka lung merumpok, letat urung Aceh ka sama ngan lun, letat urung-urung Jawa, urung-urung Madura, urung-urung Sunda, letat urung-urung Arab, letak urung-urung Iran, Irak, lung merumpok dengan awaknya. Lung kalau pelak pegahaba langsung, lung interaksi langsung. Jadi letak. Jadi hana salah. Injil mempurnau hudip yang betul, kan salah. Dipurnau yang betul, kan yang salah. Jadi kan yang negatif, selalu yang positif. Lagi yang mentang, lagi muah ke keluarga-keluarga lun yang dengar sulunnya, suara lunnya. Terima kasih beraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, begitu aja dulu. ya, puji Tuhan Pak. Ya, terima kasih. Pak, sedikit saya mau bertanya nih. Jadi Bapak sampai saat ini gimana situasinya? Belum diizinkan ke Aceh apa bagaimana Pak? Ya, orang menolak saya hadir di Aceh. Tapi saya kan tidak banyak sekali mengabrak-abrik di Aceh. Tapi kalau orang bertanya, saya menjawabnya. Orang penasaran, saya beritahu. Orang ingin tahu, apalagi saya terus memberitahu. Saya harus memberitahu. Karena kabar baik, kabar sukacita harus saya beritahu. Keluarga saya beritahu. Tetapi kalau ada cemoh-cemoh yang negatif yang tidak perlu saya komentari, saya diam aja. Ya, saya selalu masuk ke Aceh. Ya, beberapa bulan lalu saya ada di Aceh. Saya selalu di Aceh. Ya, kalau saya tertolak di wilayah saya jangan masuk di wilayah saya. Kan ada wilayah yang lain harus saya masuk di Aceh. Aceh kan tidak sedaun kelor ya. Walaupun orang-orang Aceh tidak mengizinkan saya masuk ke Aceh. Ya, kalau daerah yang menolak saya, untuk apa saya ada di wilayah itu? Tetapi ya tidak kecil kemungkinan untuk saya terus bisa masuk, tapi saya masuk ke tempat-tempat tertentu yang saya bisa masuk. Ya, kalau orang menolak saya, untuk apa saya di wilayah itu? Kayak di keluarga isi saya juga Muslim. Ada orang-orang tertentu di keluarga isi saya yang tidak senang saya, ngapain saya ke tempat keluarganya? Tapi di antara keluarga isi saya, ya bersyukur karena di Jakarta pola pikir mereka cukup baik, ya cukup bagus. Ya, jadi tidak monoton hanya berpikir saya yang paling benar, saya yang paling bagus. Saya terus koreksi diri saya secara pribadi. Ya, kebenaran itu saya jumpai, saya alami. Ya, sampai saat ini saya belum lagi pulang ke Aceh, tapi beberapa bulan lalu saya ada di Aceh. Ya, saya ada di Aceh, saya tidak banyak interaksi dengan keluarga saya. Saya interaksi dengan orang lain yang tidak pernah kenal dengan saya, yang mau bersama dengan saya. Ya, saya interaksi dengan mereka-mereka. Yang jelas, ya saya ada di mana-mana sampai saat hari ini. Saya tidak terfokus di satu tempat. Saya ada di mana-mana dan ke mana-mana. Karena itu yang Tuhan perintahkan. Ya, mumpung saya kan tidak ada rumah saya. Jadi saya bisa kemana-mana. Tidak ada beban lagi buat saya. Anak saya sudah besar, mereka tahu berjalan sendiri, mereka tahu melakukan hidup sendiri. Saya dengan isi saya terus mengabarkan kabar sukacita sampai saat hari ini. Ini yang saya lakukan, Bapak. Ya, ya mungkin nanti beberapa masa saya akan hadir di Aceh, tetapi tempat yang menolak saya, ngapain saya ke situ? Pergilah ke tempat yang tidak menolak saya. Itu yang saya lakukan. Faktor utama mereka menolak itu karena apa, Pak? Ya karena berlawanan kan, berbeda. Mereka menganggap ini suatu penghinaan bagi mereka. Saya penghinaan, ya kafir kan, mereka katakan kafir. Laknatullah haram jahlah. Padahal saya melakukan yang benar, yang baik, yang bagus. Tapi karena mereka tidak tahu pengajaran ini, tidak ada yang karena sudah didoktrin ya, doktrin keluarga-keluarga bahwasanya orang Kristen itu orang kafir, orang Kristen itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal
pada umum yang diajarkan kekristenan, yang diajarkan oleh Injil itu, Injil ini mengajarkan yang benar untuk kita melakukan yang benar, bukan yang salah. Ya, berpikir aja tidak boleh negatif, hati aja tidak boleh negatif. Selalu bertumpu kepada kebenaran itu, melakukan yang benar, bukan yang salah. Nah, itu yang diajarkan oleh Injil. Tapi ini menjadi momok karena berbeda. Makanya orang-orang di Aceh, mereka pada umumnya tidak terlalu benci dengan orang-orang Kristen yang di sana. Karena di sana juga banyak orang Kristen. Ada orang Batak Kristen, tetangganya Kristen, ya nggak masalah kan. Ada orang Chinese, orang Chinese dulu Tionghoa lalu masuk Kristen, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah orang-orang seperti saya, seperti mempermalukan keluarga. Keluarga jadi malu karena tidak sama. Nah, tidak sama. Tetapi saya juga sekarang berpikir, saya cari yang benar, bukan cari yang salah. Saya lihat yang benar, Amin. makanya saya Amin. berubah. Saya berpindah karena saya lihat ada kebenaran itu. Nah, saya kan Tuhan berikan pikiran, otak pikiran saya. Dan Tuhan berikan juga saya perasaan saya. Loh ini benar, bukan salah. Kenapa saya harus benci dia? Kenapa saya harus marah dengan dia? Sedangkan di Indonesia ini Tuhan izinkan ada 6 agama yang Tuhan akui, yang Tuhan izinkan di Indonesia, dan yang diakui oleh pemerintahan Indonesia, tanah air kita ini. Bagaimana semua salah? Hanya satu yang benar. Itu kan nggak ada yang benar. Nggak benar, nggak boleh begitu kan? Tapi ya itulah yang terjadi, ya membuat mereka marah karena berbeda, perbedaan yang tidak cocok bagi mereka. Saya sekarang merasa saya berubah, hidup saya benar-benar berubah. Ya, hidup saya, cara saya ini benar-benar berubah. Siapa yang mengubah? Tuhan itu. Nah, kekuatan Haleluya. Tuhan. Dulu saya tidak Amin. tahu. Tuhan di atas, Tuhan di langit. Ya Tuhan terserah Tuhan lah. Sekarang saya tahu. Tuhan ada di diri saya. Tuhan ada dalam pikiran saya. Tuhan ada di dalam hidup kita. Barang Amin. siapa percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal itu. Berbahagialah setiap siapapun Anda yang percaya. Saya punya jemaah-jemaah saya juga. Benderanya ya tetap dia muslim, tapi dia percaya. Dia melakukan kehendak Allah. Nah, dia merenungkan kebenaran Injil itu, yang diajarkan dalam Injil itu, ya apa salahnya? Karena Tuhan tidak memilih agama tidak menyelamatkan, tapi iman kita yang menyelamatkan. Saya beritahu kepada siapapun Anda yang menyaksikan, hamba Tuhan sekalipun, yang melayani pun, terlebih-lebih orang di luar kita, Kristen. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Saya mengatakan agama Kristen tidak menyelamatkan. Tetapi Yesus, Isa Al-Masih, dia sang penyelamat. Dia juru selamat. Dia lahir dari roh Allah. Roh Allah, sukma Allah, nafas ilahi itu diberikan kepada perawan suci Maryam itu. Dan Maryam mengandung dari benih ilahi, Rohul Kudus. Dan dia lahir, dia mencontohkan teladan hidup di dunia ini. Dia mencontohkan, dia jalan, dia petunjuk untuk menuju kepada Bapa, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan dia tunjukkan jalan, dia berikan jalan, dia contohkan, dia beri teladan, dia hidup itu membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan itu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia menjadi dalam Injil mengatakan dia menjadi anak domba yang tidak bercacat celah. Dia tidak bercacat celah. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan yang tidak benar. Dia menjadi korban dan darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia, setiap manusia, siapapun, ya, siapapun, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia naik ke surga, dia tidak mati seperti kakek nenek kita, saudara kita mati dimakan cacing, dimakan ulat dan terurai. Dia naik, dia hidup, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, pengikutnya, ratusan orang menyaksikan dia bangkit hidup, dia duduk di tahta Allah Subhanahu wa taala. Allah Bapa itu, orang Kristen bilang Allah Bapa itu, dia bertahta, dia menyediakan tempat buat kita soleh-solehnya.
Dia akan datang nanti menghakimi di dunia dan akhirat. Barang siapa kita percaya kepadanya, tidak binasa. Dia akan datang lagi. Ajaran Muslim mengatakan dia Imam Mahdi. Dia akan datang nanti menghakimi di dunia dan akhirat. Inilah, berbahagialah setiap kita yang percaya. Jadi keluarga saya sekarang banyak sekali mereka membenci saya, mereka marah saya, tetangga-tetangga saya. Saya dapat merasakan bagaimana tetangga saya sendiri, bagaimana ada orang-orang tertentu mengata-ngatain saya dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Itu waktu saya bertemu langsung, apalagi sekarang media YouTube. Ya saya kurang banyak aja melihat lagi di YouTube saya. Ini saya baru muncul lagi. Nah, pasti nanti ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti, yang sok tahu, sok mengerti, ya, ya terlalu menghakimi, terlalu menghina. Ada orang-orang lain yang bilang tidak semua Muslim begitu. Ya, pada umumnya saya alami begitu. Sebenarnya memang tidak semua orang yang terlalu open, tidak ada juga ada orang Muslim, ada ustadz-ustadz yang cukup baik. Ya, saya cukup menghargai. Ya, dulu-dulu ada Agim, ada beberapa ustadz. Sampai sekarang ada ustadz-ustadz yang netral, cukup oke, cukup bagus. Tapi ada ustadz-ustadz yang sangat-sangat negatif. Dia pikir dia yang paling benar, dia yang paling bagus, dia yang paling rohani, dia yang paling patut dihormati. Saya seiring saya percaya dengan Tuhan, saya tidak terlalu berfokus untuk orang terlalu menghargai saya. Tidak. Nah, saya coba menjalani hidup saya secara benar bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun kita manusia ini tate-tate, tetapi saya coba berpikir positif, saya punya hati perasaan positif, saya berusaha tidak melakukan kesalahan kepada orang lain, saya tidak menyakiti orang lain. Nah, inilah yang diajarkan oleh Injil itu. Nah, dan ini karena ini berbeda, inilah yang membuat keluarga saya marah, ya, keluarga saya benci. Karena itu yang saya alami dulu, kebencian tertanam dalam hidup saya. Ini bagi saudara-saudara saya khususnya, ya keluarga-keluarga Lun di Pat Jinau, nah ya kan, yang berpikir negatif, ini pikirlah, ya. Yang lung pegutnya yang betul, ya. Lung jak waceh wateje na tsunami karap ni mengtun, lung pegut yang betul, ya kan, interaksi dengan keluarga-keluarga, dengan urung-urung tetangga-tetangga, lung sangat menghormati. Nyanya ni pun oleh Injilnya, kan lung pegut yang salah kan? Lung membantu, hana lung pegah-pegah tentang Yesus, hana lung pegah tentang Kristen ke urung-urung getanya, hana kan? Lung bantu menteng kan? Terkecuali na urung tanyong baru lung pegah. Kalau ada orang bertanya, baru saya ajar, baru saya beri pengertian. Kalau enggak, saya diam. Nah, itu kan inilah yang diajarkan oleh Injil. Jadi saya tidak boleh marah, ilung hanjek bengeh. Lu hana bengeh-bengeh. Ya. Nah, jadi awak draw ku bengeh ke lun, ilung hana bengeh, ilung sayang. Tapi minyak awak draw bengeh, ya, urusan draw ke kan. Urusan Anda mau marah sama saya, Anda mau benci sama saya tidak pernah benci. Saya sangat sayang, saya sangat menghargai, karena inilah yang diajarkan oleh Injil itu. Injil kekuatan Allah. Injillah ini pedoman, Injillah ini petunjuk, Injillah ini yang saya jalani, saya belajar terus pelan-pelan. Saya tidak ahli Injil, tidak hebat sekali saya hanya, tetapi saya belajar dengan apa yang saya terima, apa yang saya dapat, saya belajar pelan-pelan, saya jalani terus. Ya. Saya tidak pernah benci karena Tuhan tidak ajarkan kebencian, karena Tuhan ajarkan habdul minallah dan habdul minan nas. Mengasihi Allah berarti mengasihi manusia. Bohong di antara kita, di antara Anda, siapapun yang menyaksikan suara saya, baik pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen, apalagi orang-orang di seberang, ya, yang tidak seiman dengan saya. Nah, kita beribadah kepada Allah, tapi kita benci kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita, kekasih kita, itu bohong. Allah, Tuhan itu tidak mengajar kebencian. Saya tidak pernah benci dengan keluarga saya. Walaupun keluarga saya marah sama saya coba netralkan diri saya. Seperlunya saya menyapa keluarga saya yang masih baik dengan saya sapa. Mereka nggak baik, untuk apa saya sapa? Ya, untuk apa saya bicara? Karena Injil mengajarkan tidak mungkin saya membawa kata-kata baik, kata-kata benar kepada orang yang menyangkal, orang yang ya sebisanya saya. Jangan buang mutiara kepada
kepada babi. Injil mengatakan begitu. Jangan buang mutiara itu kepada babi, nanti diinjaknya. Itu yang dikatakan. Jadi bagi saya secara pribadi dan rekan-rekan, keluarga, tetangga, teman-teman saya, bagi yang benci, bagi yang marah, saya harus kasih tahu. Saya tidak benci dengan kalian. Saya tidak pernah marah dengan kalian. Karena inilah yang diajarkan oleh Injil itu. Luar biasa kan yang diajarkan Injil itu. Tetapi anehnya Injil ini menjadi momok, menjadi hantu, menjadi monster yang sangat hebat. Padahal yang diajarkan kebaikan, keramahan, hati nurani, pikiran positif. Ya, inilah yang diajarkan oleh Injil itu. Ya, jadi pertanyaan tadi bagaimana interaksi saya dengan keluarga? Ya, saat ini sangat terbatas sekali saya untuk interaksi dengan keluarga-keluarga saya di Aceh. Tapi bagi yang menyapa dengan saya, bagi yang masih baik dengan saya coba interaksi baik dengan mereka. Ya, pada umumnya saya terus baik kepada semua keluarga saya. Saya sayang kepada mereka. Tuhan tidak ada membuat kacau, membuat kekejaman. Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Karena Tuhan membawa damai, Tuhan membawa kasih, Tuhan memberi sukacita. Ini sukacita damai, sukacita kasih yang coba saya lakukan di mana-mana. Ya, saya di Jakarta ini, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang perlu sentuhan kasih dalam saya, saya coba lakukan, saya coba buat. Ya, tetapi yang tidak berkenan tentunya saya tidak buat. Ya, itu aja yang saya bisa katakan. Jikalau ada pertanyaan lain, ya silahkan. Oke, baik Pak. Pak, satu lagi sebelum kita diskusi dengan teman-teman ya. Sepengetahuan Bapak, itu yang murtad di Aceh kira-kira bagaimana Pak perkembangannya saat ini Pak? Yang jadi murtadin? Yang saya tahu di Aceh mereka sangat tertekan, mereka sudah percaya, mereka dalam iman mereka, mereka sudah dalam budaya mereka, tetap seperti itu, tapi tetap menjadi seperti Kristus. Tapi pada umumnya saya tahu mereka tertekan, mereka bingung, mereka gelisah. Ini yang saya tahu, karena saya tahu, saya hidup dengan mereka sebelumnya, saya interaksi dengan mereka. Tapi yang keluar mereka bebas, mereka ya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari orang yang kelas-kelas yang sangat rendah ini, sangat rendah, kelas sangat rendah, orang-orang Aceh yang saya temui, dan sampai orang yang kelas yang cukup luar biasa, bahkan berpangkat luar biasa saya jumpai. Mereka bebas ya, tentunya di daerah sendiri mereka tertekan, tapi kalau di luar mereka menjadi bebas, mereka bersukacita, mereka bisa interaksi dengan saya lebih bebas, dan mereka dapat ibadah dengan bebas. Tentunya orang-orang Aceh yang saya temui aja sangat banyak sekali, sudah sangat tidak terhitung lagi. Saya ada beberapa yang berani saya interview, ada di YouTube saya, itu mereka cukup berani. Banyak yang tidak berani, ya mungkin mereka malu karena keluarganya nanti bagaimana. Buat saya tidak malu karena itu kan saya lakukan yang benar. Ya bagi mereka ya salah, saya lakukan yang benar loh, saya tidak lakukan yang salah. Jadi orang-orang Aceh sangat banyak sekali sekarang yang percaya dengan Tuhan. Belum lagi yang pangkat-pangkat tinggi ya. Pangkat tinggi ya, saya tidak bisa sebutkan nama-nama mereka. Itu etika juga. Luar biasa ya Pak. Iya, itu orang-orang Aceh percaya. Lagi saya interview orang-orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, ya kan? Belum lagi orang Iran yang berjumpa dengan saya. Ini orang Arab langsung berjumpa dengan saya. Kebetulan saya juga tahu bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris saya tertateh-tateh, patah-patah. Bahasa kasarnya bahasa Inggris saya patah-patah. Tapi kan saya bisa bicara dengan mereka. Saya bisa interaksi dengan mereka. Walaupun bahasa Inggris saya patah-patah. Saya sudah membuktikan saya menerjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh ke bahasa Inggris. Waktu saya di Aceh. Ya, jadi dengan kata lain saya tahu bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris saya patah-patah.
saya sudah ke Malaysia, saya sudah ke Singapura, saya sudah ke Thailand, saya sudah ke Bangkok, saya sudah ke Taiwan, saya sudah ke Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, California, Boston. Saya keliling banyak negara-negara, Papua Nugini, Dili. Saya dengan bahasa Inggris yang saya patah-patah ini. Nah, jadi inilah mujizat juga dari Tuhan kepada saya dengan bahasa Inggris yang patah-patah. Saya juga dapat mengelilingi dunia ini dengan bahasa Inggris yang patah-patah dan dengan dana uang saya yang sangat-sangat terbatas ya, dengan keuntungan jual baju yang paling-paling 15.000 10.000 itu, itulah yang membawa saya dalam penginjilan ya. Dipermalukan Tuhan kalau saya meminta-minta. Saya dalam organisasi saya belum pernah mensupport dana buat saya 1 juta. 1 juta, 100.000 aja organisasi saya tidak mensupport buat saya. Ya, saya jalani sendiri. Saya tidak meminta dengan organisasi saya. Saya tidak minta kepada tolonglah saya, tolonglah begini. Tidak begitu. Ya. Saya coba jalani. Kalau ada orang yang mau nolong, orang yang membantu, apa boleh buat? Ya saya sangat senang sekali. Tapi saya dapat yakinkan mujizat Tuhan sangat luar biasa. Dengan terbatasnya saya, Tuhan izinkan saya keliling seluruh Indonesia, tanah air ini. Ya ini situasi COVID aja dan saya juga harus jaga stamina saya. Ya mungkin rehat dulu sayanya untuk tubuh saya agar saya langkah lebih jauh lagi. Ya. Ya, luar biasa ya Pak. Kuasa Tuhan bekerja. Terjadi gelombang tsunami murtad saat ini ya, sampai apa namanya dari kalangan-kalangan atas pun juga disapu bersih dengan kuasa Roh Kudus dan mereka sekarang udah percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, dahsyat sekali.